Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kudenkarang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah terus mencegah resistansi antimikroba di Indonesia. Resistansi antimikroba dapat menjadi ancaman serius karena kerap tak disadari sehingga lebih membahayakan dari COVID-19. Pemerintah terus mencegah resistansi antimikroba di Indonesia. Adapun resistansi antimikroba merupakan kekebalan terhadap antibiotik, antiviral, anti jamur, dan antiparasit akibat penyalahgunaan serta penggunaan antimikroba yang berlebihan. Saat ditemui di Jakarta Senin 20 November, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, resistansi antimikroba lebih membahayakan dibanding COVID-19 yang sempat melanda dunia dan Indonesia beberapa tahun belakangan. Resistansi antimikroba cenderung lebih membahayakan dibanding COVID-19 lantaran dapat menjadi ancaman serius dan merampas banyak nyawa, namun kerap tak disadari sehingga disebut sebagai pandemi senyap. Kalau dilihat angka kematiannya, saya kira memang lebih berbahaya karena sudah semakin banyak orang yang sudah tidak bisa lagi leluasa menggunakan obat-obat antibiotik karena di dalam dirinya sudah terjadi resistensi yang beruntun. Muhadjir menyebutkan angka kematian akibat resistansi antimikroba mencapai 2,5 juta orang per tahun di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan dan program. Salah satunya Peraturan Menko PMK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba tahun 2020-2024. Hasil pemonitoran evaluasi tahun 2023 Kemenko PMK terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan kekebalan atau resistansi bakteri penyakit tertentu terhadap antimikroba. Bila tidak dilakukan pengendalian optimal terhadap indikasi tersebut, maka akan berdampak pada resistansi antimikroba yang lebih luas, sehingga diperlukan pula keterlibatan organisasi profesi kesehatan dan asosiasi kesehatan baik manusia maupun hewan. Maka dari itu pada hari ini, 10 organisasi dan asosiasi profesi mendeklarasikan dukungan serta partisipasi aktif dalam pencegahan dan pengendalian resistansi antimikroba di Indonesia, antara lain Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, hingga Ikatan Apoteker Indonesia. Dari Jakarta, Agatha Olivia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganapati, Sada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.